Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Teman-teman semua yang saya hormati, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu ushul fiqh, masih dengan menggunakan kitab Qurratul Ain li syarhi waraqati Imamil Haramain. Insyaallah kita akan lanjutkan pada materi yang selanjutnya, yaitu sampai kepada pembahasan bab allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Siapa saja yang masuk ke dalam perintah dan larangan, dan siapa-siapa yang tidak masuk ke dalamnya. Jadi kalau yang masuk ke dalam perintah, ya akan terkena konsekuensi dari perintah. Tapi kalau yang tidak masuk, ya tidak terkena. Silakan bisa dibuka kitabnya halaman 65. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala arwahi syai'in kitab Syekh Abdullah Muhammad bin Muhammad ar-Rahim al-Malik rahimahullah ta'ala. Tafah qulubana wa anta asya rasyaquna wa anta tawila umrana wa anta asya amradana wa anta qawiya imanana wa anta anfa'a ulumana wa anta zida imanana wa anta yasra jami'a umurina wa anta qdi hawaijana man hawaijina wal khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babu alladzi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Bab menjelaskan tentang sesuatu yang masuk ke dalam perintah dan larangan, dan sesuatu sesuatu yang tidak masuk ke dalamnya. Hadhi tarjamatun maknaha bayanu man yatanawalahu khitabut taklif bil amri wan nahyi wa man la yatanawaluh. Judul bab ini itu menjelaskan tentang orang-orang yang masuk ke dalam khitab taklif dengan perintah dan larangan, dan orang-orang yang tidak tercakup ke dalamnya. Jadi siapa-siapa saja gitu. Siapa-siapa saja yang masuk ke dalam khitab perintah dan larangan, dan siapa-siapa saja yang tidak termasuk dalam khitab perintah atau larangan. Yang konsekuensinya ketika dia masuk ke dalam khitab perintah atau larangan, ya akan terkena konsekuensi daripada itu perintah, berarti wajib menjalankan. Tapi kalau tidak termasuk, maka tidak terkena konsekuensinya, berarti tidak wajib untuk menjalankan. Wa qala ma la yadkhul tambihan ala anna man lam yadkhul fi khitabit taklif laisa fi hukmi zawil uqul. Nah, beliau berkata ma la yadkhul, dan siapa-siapa saja yang tidak masuk ke dalamnya. Ini peringatan atau perhatian, petunjuk bahwa orang-orang yang tidak masuk ke dalam khitab taklif itu berarti mereka tidak dihukumi orang yang berakal, atau tidak termasuk ke dalam hukumnya orang-orang yang berakal. Karena syarat daripada orang yang tertaklif, terkena hukum taklif, yakni terkena kewajiban, itu salah satu syaratnya dia berakal, ya, berakal, kemudian dia tersampaikan dakwah, akil, baligh, dan tersampaikan dakwah. Itu syarat daripada taklif, dia baligh, berakal, dan tersampaikan dakwah. Sehingga orang yang tidak tersampaikan dakwah itu masuk ke dalam kategori orang yang ma'zur syar'i.
Jadi jahalnya itu jahal ma'zur. Jadi ada jahal itu ada dua. Ada jahal ma'zur, ada jahal yang ghairu ma'zur. Jahal itu ketidaktahuan kita tentang agama. Ya. Nah, syarat daripada kita itu ditaklif, salah satu syaratnya adalah kita itu tahu akan apa yang kita taklif dengannya atau terhadap sesuatu yang kita ditaklif dengannya, yaitu tersampaikannya dakwah itu. Nah, ketika orang itu tidak tahu terhadap apa-apa yang kita ditaklif dengannya, yakni tentang agama yang kita ditaklif dengannya, maka dia tidak terkena kewajiban menjalankan agama atau tidak tertaklif. Nah, jahal ini ada dua. Ada jahal yang ma'zur, ada jahal yang ghairu ma'zur. Jahal ma'zur itu jahal yang diberi dispensasi atau yang ma'fu atau yang diuzuri, yang ma'zur, yang diampuni. Nah, ada jahal yang ghairu ma'zur, yaitu jahal yang tidak diampuni. Nah, jahal yang diampuni itu sebabnya dua. Satu, karena dia jauh dari ulama sehingga tidak tersampaikan dakwahnya agama. Orang yang tinggalnya di tengah hutan misalkan, atau orang yang tinggalnya di puncak gunung, jauh dari keramaian manusia, jauh dari ulama, jauh dari umat Islam, sehingga dia tidak tersampaikan dakwah Islam. Maka ketidaktahuan dia yang tinggal di sana itu maka termasuk ke dalam kategori jahal yang ma'zur, jahal yang diampuni. Atau sebab yang kedua, dia baru masuk Islam, yaitu hudusul Islam. Orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, mu'allaf, ini kan jahal juga. Dia tidak tahu juga. Tidak tahu karena apa? Karena baru masuk Islam. Sehingga ketika dia tidak tahu tentang agama Islam, dan di awal-awal dia masuk Islam itu belum bisa menjalankan dengan sempurna, ya berarti kebodohannya itu kebodohan yang ma'zur, kebodohan yang diampuni, ya, kebodohan yang diampuni. Itu jahal syar'i. Ada lagi jahal yang ma'zurnya itu ma'zur hissi, misalkan orang yang tidak mampu untuk bisa menerima dakwah Islam, ya karena kekurangan dari panca inderanya misalkan. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, sehingga sulit untuk bisa memahami dakwah-dakwah Islam. Ya maka berarti dia masuk ke dalam kategori jahal ma'zur, tapi ma'zurnya ma'zur yang hissi, nyata berarti. Nah, ada lagi jahal yang ghairu ma'zur, bodoh namun dia tidak diampuni, yaitu orang yang bodoh tapi selain daripada sebab-sebab tadi. Dia tidak jauh dari ulama, dia juga tidak baru masuk Islam, dia dari dulu Islamnya, orang tuanya juga Islam, sekitarnya kiri kanannya depan belakangnya juga semuanya umat Islam, ulama-ulama banyak sekali di sekitarnya, tapi dia enggan mempelajari agama Islam, sehingga dia beralasan saya tidak tahu, saya ini orang awam. Nah berarti orang yang semacam ini jahalnya jahal yang ghairu ma'zur, panca inderanya sehat, kemudian orang tuanya Islam, keluarganya Islam, kampung halamannya kiri kanannya juga Islam. Kemudian dia beralasan bahwa dia orang awam, orang yang tidak mengerti agama, orang yang bodoh. Nah ini kesalahannya. Kalau orang-orang yang seperti ini ya wajib untuk belajar. Karena apa? Karena dia tidak ada alasan untuk tidak bisa mengetahui agama. Berbeda dengan kebodohan-kebodohan orang-orang yang ma'zur tadi, orang yang jauh dari ulama, atau orang yang baru masuk Islam, atau yang nyata-nyata dia tidak mampu menerima agama Islam. Maka kebodohannya dia kepada agama Islam itu kebodohan yang ma'zur. Tapi kalau orang awam sekarang yang tinggalnya di perkotaan, yang banyak ulama, apalagi fasilitas media sosial banyak sekali, kemudian masih saja beralasan tidak mengerti agama karena alasannya tidak ada yang bisa mengajarkan kita, yaitu kesalahan kita. Tetap dia itu tertaklif. Artinya terkena kewajiban gitu. Nah kalau yang ma'zur tadi, walaupun dia terkena taklif, terkena kewajiban, tapi
makzur gitu, makzur, diampuni, didispensasi oleh Allah. Nah, perkataan beliau mala yadkhul ini memberikan peringatan, memberikan isyarat petunjuk bahwa orang-orang yang tidak masuk ke dalam khitab taklif itu berarti mereka tidak termasuk ke dalam hukumnya orang-orang yang berakal. Di mana orang yang berakal ini salah satu daripada syarat orang itu ditaklif, berakal, baligh dan tersampaikan dakwah Islam ini, ya. Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun al-mukallafun wa hum al-aqilun al-balighun ghairu sahin. Dan masuk ke dalam khitabnya Allah adalah mereka orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman semuanya yang sudah mukallaf, yang sudah tertaklif, yaitu orang yang sudah berakal, baligh, yang tidak lalai, artinya dia orang yang normal, ya orang yang baligh. Nah, dan juga tersampaikan dakwah. Nah, orang yang sudah mukallaf, orang mukmin yang sudah mukallaf, ini dia masuk ke dalam khitabnya Allah. Berarti apa-apa yang menjadi khitabnya Allah terarahkan kepadanya, ya maka dia wajib menjalankan apa yang menjadi tuntutan khitabnya. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, ini dirikanlah sholat ini adalah khitab amr. Mengarah kepada siapa? Nah, mengarahnya kan kepada mukhatab. Nah, mukhatabnya ini al-mu'minun. Nah, al-mu'min ini masuk ke dalam khitabnya Allah. Berarti masuk ke dalam konsekuensi daripada khitab itu sendiri, yaitu wajib menjalankan perintahnya. Wa yadkhulu al-inath fi khitabiz zukur bi hukmi tabi'. Nah, aqimu itu kan sighahnya jamak muzakkar. Kalau jamak muzakkar berarti muzakkar dong ya. Muannas berarti enggak masuk karena muannas pakainya jamak muannas. Aqim, aqima, aqimu, aqimi, aqimna, aqimna. Seharusnya aqimna. Nah, kemudian dijelaskan, nah untuk yang muannas perempuan itu masuk ke dalam khitabnya zukur, ya, masuk ke dalam khitabnya lelaki fi hukmit tabi, yaitu masuk ke dalam hukum tabi. Maka walaupun tidak masuk ke dalam khitab muzakkar karena menggunakan sighahnya itu muzakkar, tapi dimasukkan ke dalam khitab muzakkar itu bi hukmit tabi, yaitu dengan hukum tabi, menjadi tabi. Wa masahi wasobi wal majnun fahum ghairu dakhilin fil khitab. Adapun orang yang sahi, orang yang lalai, ya, orang yang lupa, wasobi orang yang masih kecil, wal majnun atau orang yang hilang akalnya, fahum ghairu dakhilin fil khitab lintifa'it taklif anhum li'anna syaratul khitab al-fahmu wa hum ghairu fahimin lil khitab. Nah, orang yang lupa, anak kecil, orang gila, maka mereka itu tidak masuk ke dalam khitab. Berarti pada saat dia lupa, pada saat dia masih kecil, pada saat dia gila, itu mereka tidak masuk ke dalam khitabnya Allah. Lintifai taklif. Kenapa? Karena tidak adanya taklif padanya. Karena syarat daripada taklif, syarat daripada khitab itu adalah faham. Sementara mereka sedang dalam keadaan tidak faham, masih dalam keadaan lupa atau masih kecil atau orang gila. Sehingga dalam hadis disebutkan bahwa rufi'al qalam an salatin, kan, yaitu anak kecil sampai dia baligh, kemudian orang yang tertidur sampai dia terbangun, dan orang gila sampai dia sembuh. Itu sampai dia sembuh. Nah, syarat daripada taklif itu faham. Nah, sementara mereka itu orang-orang yang tidak faham, anak kecil, orang lupa, orang gila, itu tidak faham. Nah, maka ketika tidak ada syarat, ya maka tidak akan ada masyrut. Karena syaratnya ataupun elat daripada tertaklifnya itu adalah adanya faham. Nah, sementara dia tidak faham, maka tidak masuk. Idza wujidatil elat wujidal hukmu wa idza fuqidal hukmu. Ketika ada elat, ada syarat, maka di situ ada hukum. Nah, ketika tidak ada elat atau tidak ada syarat, maka di situ tidak ada hukum. Wa yu'maru asahi.
Wa yu'maru asahi ba'da dhihabis sahwi bijabri khalalis sahwi. Orang yang lalai, orang yang lupa di sini, itu dia diperintahkan untuk menjalankan tuntutan taklifnya, tuntutan khitabnya itu. Ba'da dhihabis sahwi, setelah hilangnya kelalaiannya itu, kelupaannya itu. Bijabri khalalis sahwi, dengan menambal atau yang menambal kecacatan daripada kelalaiannya itu, kecacatan daripada lupanya itu. Jadi selagi dia masih lalai, masih lupa, ya maka dia tidak tertaklif. Tapi ketika dia ingat, ya maka dia wajib untuk menambalnya. Kayak misalkan kita dengan syarat tidak ada kesengajaannya, tidak ada taksir. Tapi kalau sengaja ada taksir, misalkan sudah tahu masuknya waktu sholat, tapi kita masih santai-santai mainan ataupun masih santai-santai dengan kesibukan kita, sampai akhirnya kita lalai, sampai akhirnya kita lupa akan kewajiban kita. Nah ini berarti ada taksir. Tapi kalau tidak disengaja, misalkan karena memang kita tidur sebelum waktunya, atau memang karena kesibukan yang memang benar-benar kita tidak disengaja, kemudian benar-benar murni kita lupa, ya maka tidak mengapa, artinya tidak karena taksir di situ. Nah di saat kita ingat, maka seketika itu pula kita langsung menambalnya. Sehingga ketika dalam masalah sholat pun, ketika kita ada najis di pakaian kita, itu selagi kita tidak mengetahuinya, ya tidak mengapa, artinya boleh, sah-sah saja. Tapi pada saat kita tahu, misalkan telah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian teman kita yang di samping memberitahu kita, Ustaz, itu di belakang antum kayaknya ada kotoran deh. Kemudian pasti lihat, oh iya. Nah ini bagaimana ini? Sementara kita tahu bahwasanya sholat kita berarti pada waktu tadi itu dalam keadaan menanggung najis. Makanya seketika itu bila kita wajib bijabri khalalis sahwinya itu. Kita wajib untuk mengulangnya kembali. Ya, mengulangnya kembali. Nah, di sini dicontohkan seperti kakodo ima fatahu minas sholat. Seperti mengkodo sholat yang tertinggal. Mengkodo sholat yang tertinggal itu kalau misalkan kita kodoknya itu karena sebab tertidur, misalkan tertidur sebelum waktunya masuk sholat, sampai akhirnya kebablasan kita tidak sholat, maka ketika kita terbangun dan ternyata waktu sholat telah keluar, maka seketika itu pula kita wajib langsung mengkodoknya. Nah, hukum mengkodok ini ada yang wajib faur, ada yang wajib ada yang tidak wajib faur. Hanya wajib langsung seketika itu pula mengkodoknya. Tidak boleh dengan kita mendahulukan yang lainnya. Tidak boleh kita mendahulukan sholat sunnah dulu misalkan, atau mendahulukan amalan-amalan yang lainnya, baca Quran dulu. Tidak boleh, tapi langsung seketika itu pula kita mengkodoknya. Yaitu ketika kelalaian itu atau kodok itu disebabkan dengan sebab yang ghairu ma'zur, ya, dengan sebab yang tidak dimakzur, yaitu ya dengan sebab kelalaian kita, dengan sebab ketaksiran kita. Tapi kalau tidak dengan ketaksiran kita, tapi memang benar-benar murni karena kita lupa atau karena memang tidak taksir, yaitu karena misalkan tertidur kebablasan sampai akhirnya keluar waktu sholat, dan tidur kita itu ya sebelum masuknya waktu sholat. Nah maka itu tidak termasuk taksir, tapi boleh untuk mengkodoknya. Nah mengkodoknya ini apakah harus pada waktu sholat itu kita, sholat yang waktu kita tinggalkan, atau boleh di waktu yang lain pada saat kita ingat. Nah kadang orang kan bingung, kiranya misalkan sholat kodok subuh misalkan, sholat subuh, mengkodok sholat subuh. Nah itu kan apakah sholat kodok subuh itu dikodok pada waktu subuh lagi, ataukah pada saat kita ingat. Nah ini ketika kita wajib untuk mengkodok dengan segera, karena misalkan kesalahannya itu atau sebab kodoknya itu adalah dengan sebab yang taksir, sebab yang ghairu ma'zur, maka wajib segera untuk mengkodoknya walaupun belum waktunya sholat subuh tiba. Ya, jadi bukan jangan sampai kita menunggu waktu subuh nantilah belum waktu subuh. Ini
baru jam 9 pagi. Berarti ngodoknya nanti di waktu subuh, besok harinya lagi. Nah seperti itu. Karena apa? Karena qadha itu kan ibarat kita itu hutang kepada Allah, hutang kewajiban. Nah kalau hutang kewajiban, ketika kita bisa membayar lebih cepat, apakah lebih baik apa tidak lebih baik? Ya lebih baik kan. Misalkan kita hutang, janji kita mau membayar tanggal 10. Ternyata sebelum tanggal 10, tanggal 9 atau tanggal 8 kita mampu untuk membayar. Kira-kira yang dihutangi seneng enggak? Ya seneng kan, pasti udah enggak apa-apa sini bayar walaupun enggak pada waktunya. Itu karena apa? Karena qadha itu ibarat kita berhutang kewajiban kepada Allah. Jadi ya ketika kita bisa segera membayarnya, yaitu ahsan daripada kita tunggu-tunggu walaupun itu sampai pada waktunya ya. Wa dhamani ma atlafahu minal mal, atau mengganti kerusakan yang kita rusak, mengganti kerusakan barang yang kita rusak. Mengganti kerusakan barang yang kita rusak. Nah, ini kalau misalkan kita merusak barang itu dengan kelalaian kita, itu karena kita tidak tahu, ketidaktahuan kita, liwujudi sababi zalik wa wal itlaf wa dukhulil waqt. Nah, liwujudi sababi zalik, karena adanya sebab itu, wa wal itlaf untuk yang domani ma atlaf, wa dukhulil waqt dan masuknya waktu untuk yang qadha ya, untuk yang qadha. Nah, maka ketika kita ingat atau ketika kita itu mengetahui, maka kita wajib untuk menggantinya atau wajib untuk membayar apa-apa yang kita tinggalkan pada saat kita lalai itu. Kita sedang tertidur, kita ngigo kan, kita nggak sadar karena kita sedang tidur. Nah, dalam ngigonya itu kita mecahkan barang orang, misalkan mecahkan mobil-mobil tetangga misalkan di luar akal pikiran kita, atau membanting gelas atau piring atau apalah yang berharga. Nah, ketika kita terbangun dan kita mengetahui kita ini telah merusak barang orang, maka ya kita kalau bisa wajib untuk menggantinya. Itu pada saat kita lalai ya enggak. Tapi kalau kita ingat, maka kita wajib untuk menggantinya, itu mengganti barang-barang yang kita rusak pada saat kita lalai itu. Itu yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk ke dalam khitab. Kemudian khitabul kufar bi furu'i syara'iyah. Khitabnya orang-orang kafir. Yani orang kafir terkhitab dengan furu'i syara'iyah, yaitu dengan furu' syariat agama. Furu' syariat agama. Wal kufar mukhatabuna bi furu'i syariah ala sahih. Jadi orang kafir itu mereka terkena khitab menjalankan perintah-perintah agama menurut qaul yang sahih. Wa bima la tasihhu illa bihi wa wal Islam. Dan dikhitabi ataupun terkena khitab dengan sesuatu yang furu' syariah, yaitu perintah-perintah agama, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, yang semua itu tidak akan sah kecuali dengan sesuatu itu, yaitu Islam. Ya. Jadi orang kafir itu mereka tertaklif ataupun terkena khitab ya, terkena khitab furu' syara'in, yaitu terkena khitab wajib untuk menjalankan perintah-perintah agama, dan juga terkhitabi ataupun terkena khitab dengan sesuatu yang menjadi syarat perintah-perintah agama itu, yaitu Islam. Jadi syariat-syariat agama, furu' syariat ya, sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, itu syaratnya adalah Islam. Syaratnya adalah Islam. Nah, orang kafir dia terkhitab dua-duanya. Terkhitab furu' syariat ya, terkhitab perintah-perintah itu, terkena khitabnya, dan terkena khitab juga syarat menjalankannya, yaitu Islam. Jadi walaupun ketika orang kafir itu menjalankan sholat, zakat, puasa itu tidak sah, artinya tidak wajib ya, karena syaratnya itu adalah Islam, tapi tetap
kena dosa. Karena apa? Karena dia tidak menjalankan perintah yang keduanya, yaitu bima la tasihu illa bihi wa huwa al-Islam. Sehingga tidak bisa membantah bahwa loh, saya kan orang kafir, sementara orang kafir kan enggak terkena perintah. Karena syarat daripada terkena perintah kan harus mukallaf, dan orang mukallaf itu syaratnya harus Islam, harus akil, balik, tersampaikan dakwah. Nah, sementara saya kan enggak Islam. Nah, Islamnya itu kesalahan antum sendiri. Karena apa? Karena enggak masuk Islam. Ya. Jadi kesalahannya itu karena tidak masuk Islam. Nah, dengan dia tidak masuk Islam itulah yang menjadikan semua furu syariatnya itu tidak dianggap sah gitu. Wa qawlu liqawli ta'ala ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin hujjatun lil qawli as-sahih. Nah, hujjahnya apa? Bahwasanya orang kafir itu terkena khitab furu' syariah dan juga terkena khitab syaratnya furu' syariah. Itu buktinya, hujjahnya, dalilnya adalah firman Allah, ma salakakum fi saqar. Apa yang membuat mereka itu masuk ke dalam neraka sakar? Kemudian mereka menjawab, qaulu lam nakum minal musallin. Saya itu dulu ndak sholat, bukan termasuk orang-orang yang sholat. Berarti kan ini menjadi bukti bahwa sebetulnya orang kafir pun terkena kewajiban sholat. Hanya saja sholatnya itu tidak sah karena syarat sah sholat itu harus Islam. Sementara orang kafir tidak Islam. Maka kesalahannya orang kafir itu karena dia tidak masuk Islam itu. Sebab tidak masuk Islam sehingga perkara-perkara yang lain, perintah-perintah yang ada di dalamnya menjadikan tidak sah. Waqila innahum ghairu mukhatabin bi furu'i syariah li'adami sihhatiha minhum qabla al-Islam. Kemudian ada qil pendapat lain mengatakan bahwa orang kafir tidak terkena khitab. Orang kafir tidak terkena khitab furu'i syariah, tidak terkena khitab menjalankan perintah-perintah agama. Kenapa? Li'adami sihhatiha minhum, karena tidak sahnya pelaksanaan furu'i syariah dari mereka, dari orang-orang kafir. Qoblal Islam, sebelum Islam, yaitu sebelum dia masuk Islam. Wa'adami mu'akhadhatihim biha ba'dahu, dan tidak disiksanya mereka dengan sebab tidak menjalankan furu'i syariah ini ba'dahu, setelah dia masuk Islam. Jadi orang kafir itu kan setelah dia masuk Islam, dia masa-masa lampaunya, masa-masa kelamnya dia, yaitu masa-masa dia kafir, setelah dia mu'allaf masuk Islam, itu kan dia tidak disiksa. Sehingga kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkannya itu tidak terkena kewajiban untuk mengqadanya. Berbeda dengan orang murtad. Kalau orang murtad kan ketika dia masuk kembali ke agama Islam, maka selama dia murtad wajib untuk mengqadanya. Tapi kalau orang kafir, walaupun kafirnya itu bertahun-tahun lamanya, 80 tahun kafir, pas menjelang kewafatannya dia masuk Islam, maka 80 tahun kafir itu ya diampuni, artinya tidak disiksa. Tidak terkena kewajiban untuk mengqadanya. Nah, itu satu alasannya. Orang kafir setelah masuk Islam tidak disiksa, tidak terkena kewajiban mengqadha. Kedua, orang kafir juga tidak sah kalau melaksanakan furu' syariah ini. Tidak sah kalau orang kafir itu menjalankan perintah-perintah agama. Kenapa tidak sah? Ya karena dia belum masuk Islam. Sehingga menurut pendapat yang ini bahwa innahum ghairu mukhatabin bi furu'i syariah. Kenapa? Karena alasannya dua. Satu, furu'i syariah itu tidak sah dilakukan oleh mereka sebelum mereka masuk Islam. Yang kedua, mereka itu tidak akan bakal disiksa setelah dia masuk Islam. Sehingga pendapatnya mengatakan annahum ghairu mukhatabin bi furu'i syariah. Waujiba. Nah, kemudian pendapat ini itu ditanggapi bi anna faidata khitabahum biha iqabuhum 'alaiha wa adamu sihhatiha fi halil kufri li tawaqqufiha 'ala niyat al-mutawaqqifati 'ala al-Islam. Ya. Jadi dijawab bi anna faidata khitabahum,
biha iqabuhum 'alaiha. Jadi faedah daripada terkena khitabnya mereka atau dikhitabinya mereka orang-orang kafir dengan melaksanakan furu' syariah, itu faedahnya ataupun konsekuensinya, manfaatnya itu adalah ya mereka akan kena siksa. Iqabuhum 'alaiha, itu bukti ataupun itu faedah daripada terkena khitabnya mereka itu. Jadi di sini kan mengatakan alasannya itu dua, ya alasannya itu dua. Mereka itu menurut pendapat yang ini mereka tidak terkena khitab bi furu'i syariah. Alasannya dua. Satu, mereka ketika melaksanakan furu'i syariah tidak sah sebelum mereka masuk Islam. Kedua, tidak disiksa, ya tidak disiksa setelah mereka masuk Islam. Nah, kemudian dijawab untuk menanggapi pendapat ini. Ya oke, mereka setelah masuk Islam, artinya ketika mereka masuk Islam, mereka tidak disiksa. Itu karena membahagiakan, memberikan kabar bahagia atau menyenangkan hatinya mereka yang telah masuk Islam. Tapi sebab ataupun faedah dari mereka itu terkena khitab, ya faedahnya atau manfaatnya ataupun konsekuensinya ketika mereka itu benar-benar terkena khitab dari Allah Subhanahu wa taala, itu faedahnya bahwa mereka itu bakal akan terkena siksa. Nah, adapun mengenai tidak sahnya furu' syariah ketika dilaksanakan oleh mereka pada saat dia masih kafir, itu litawaqqufiha 'ala niyat. Karena apa? Karena furu' syariah itu digantungkan pada niat. Ya, digantungkan kepada niat. Yang mana niat itu digantungkan juga kepada Islam. Jadi dua alasan ini dibantah oleh tanggapan yang ini atau oleh jawaban yang ini. Jadi alasan furu' syariah itu tidak sah dilaksanakan oleh mereka itu dijawab karena alasannya adalah karena furu' syariah itu tidak sah sebab furu' syariah itu digantungkan kepada niat dan niat digantungkan kepada Islam. Jadi syaratnya furu' syariah itu sah, syaratnya harus niat. Dan niat ini syaratnya apa? Dan niat ini dihukumi sah, syaratnya itu adalah Islam. Sementara orang kafir tidak Islam, maka ya tidak sah. Kemudian alasan yang kedua, karena dia tidak disiksa setelah dia masuk Islam. Ya benar, dia tidak disiksa setelah masuk Islam. Tapi faedah ataupun tujuan ataupun sebab dia terkena khitab syariah, ya faedah manfaat daripada orang-orang kafir itu terkena khitab syariah, itu ya manfaatnya atau faedahnya bakal dia itu akan disiksa, yaitu akan disiksa karena sebab dia tidak menjalankan konsekuensi daripada khitabnya itu, ya. Wa ma'adamul muakhadha biha ba'dal Islam fatarghiban lahum fil Islam. Adapun sebabnya mereka itu tidak disiksa setelah mereka masuk Islam adalah karena targhiban lahum, yaitu karena menyenangkan hatinya mereka. Sehingga disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu ya dilulutkan hatinya, diberi kesenangan hatinya. Yaitu khitabnya orang-orang kafir, ya. Jadi orang kafir tidak bisa membantah mereka tidak terkena siksa karena merasa tidak sah pelaksanaannya ketika dilakukan oleh mereka. Tidak bisa. Karena kesalahan utamanya dia tidak masuk Islamnya ini. Nah, al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Salah satu daripada kaidah yang muncul daripada Syekh Amr adalah al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sesuatu itu merupakan larangan dari melaksanakan lawannya. Kita diperintahkan untuk duduk misalkan, ya berarti kita dilarang untuk tidak duduk, entah itu berdiri ataupun yang lainnya, ya. Wal amru an nafsi bisyai' nahyun an diddihi. Perintah nafsi, ada lafzi, ya, nanti perlu dibedakan. Jadi kalau lafzi itu lafadznya amr, segot amr.
Tapi kalau nafsi itu maknanya amr, perintah. Jadi if'al yaitu min haitsu lafzihi, if'al itu adalah sigat amr. Yang mana sigat amr itu memiliki makna. Nah, maknanya sigat amr itu adalah amr. Nah, amr yang menjadi maknanya sigat amr itu disebut dengan amr nafsi. Jadi perintah yang menjadi maknanya sigat amr itu. Nah, amr bisyai nahyun an diddihi. Jadi perintah dengan sesuatu, yaitu perintah terhadap sesuatu itu merupakan larangan dari menjalankan atau melaksanakan lawannya. Ya. Bimakna anna ta'alluqal amri bisyai. Nah, makna daripada amr an-nafsi ini maknanya adalah bahwa ta'alluqnya perintah dengan sesuatu huwa ainu ta'alluqihi bil kaf an diddihi. Jadi bahwa ta'alluqnya amr dengan sesuatu itu merupakan ain daripada ta'alluqnya amr dengan kaf, dengan larangan dari menjalankan lelawannya, larangan dari menjalankan perlawanannya. Wahidan kana adid au aksar, baik itu lawannya satu ataupun banyak. Kadid disukut atau sukun alladzi huwa taharruk, seperti lawannya diam. Itu kan satu, yaitu bergerak, ya. Au aksar atau lebih daripada satu, seperti qadidil qiyam alladzi huwa al-qu'ud wal ittika wal istilqa, atau lawan daripada berdiri. Itu kan lawan daripada berdiri ya bisa duduk, bisa ittika itu bersandar, atau istilqa tidur terlentang. Nah, itu adalah lawan-lawan daripada berdiri. Jadi kalau kita diperintahkan misalkan untuk berdiri, kum berdirilah. Nah, maka dengan kita terkena perintah berdiri itu memiliki dua makna. Dua ta'alluq, ya. Ta'alluq daripada perintah untuk berdiri dan ta'alluq daripada larangan untuk tidak berdiri. Nah, larangan untuk tidak berdiri itu ada dua modelnya. Larangan untuk tidak berdiri atau lawan daripada diri itu ada dua. Nah, ada lawannya ini, ada yang satu jenis, ada yang lawan daripada perintah itu lebih daripada satu jenis. Nah, yang satu jenis seperti sukun. Misalkan uskun, diamlah. Kalau diamlah berarti kita dilarang untuk bergerak. Ya udah satu, berarti lawannya diam, ya berarti enggak bergerak. Atau berdiri. Kita diperintah untuk berdiri. Maka kita di satu sisi kita diperintahkan untuk berdiri, juga maknanya kita diperintahkan untuk berdiri, kita pun dilarang untuk tidak berdiri. Dan tidak berdiri ini ada banyak. Bisa duduk, bisa bersandar, bisa juga terlentang. Semuanya itu masuk ke dalam kategori didul qiyam, ya. Itu makna daripada al-amru bisyai nahyun an diddihi, bahwa perintah terhadap sesuatu itu merupakan makna larangan dari melaksanakan perlawanannya. Dan perlawanannya perintah ini ada yang satu, ada yang lebih daripada satu, ya. Fatalab lahu ta'alluqun wahid, maka berarti tuntutan atau perintah pada amr itu memiliki satu ta'alluq. Sebetulnya ada satu ta'alluq, namun ta'alluq ini itu mengarah kepada dua i'tibar atau dua amr, dua i'tibar. Bi'tibaril amri, maka berarti ini adalah perintah, tapi bi'tibar kepada al-kaf andiddihi, maka ini adalah larangan. Fatalab lahu ta'alluqun wahid, maka tuntutan pada amr atau perintah pada amr itu memiliki fatalab lahu ta'alluqun wahid. Jadi tuntutan pada amr, ya, itu memiliki satu ta'alluq, yaitu ta'alluq berupa perintah itu, tolab itu, tuntutan. Namun tuntutan ini
memiliki dua i'tibar atau ta'aluk kepada dua hal itu. Ta'aluk kepada dua hal. Dua hal ini apa? Huwa fi'lu syai' wal kaf an diddi. Tuntutan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan tuntutan untuk meninggalkan dari perlawanannya. Ini perintah. Fa bi'atibaril awwal huwa amrun wa bi'atibaril tsani huwa nahyun. Maka dengan memandang i'tibar yang pertama itu berarti perintah, dan memandang kepada i'tibar yang kedua maka itu berarti larangan. Dan itu adalah makna bahwasanya al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Waqila innal amra bi syai' laisa ainan nahyi an diddihi walakin yatadammanuhu. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya amr bi syai' itu tidaklah ainun nahyi an diddi, bukanlah zatnya larangan dari perlawanannya itu, bukanlah zat daripada larangan untuk menjalankan perlawanannya, bukan, akan tetapi yatadammanuhu itu yastalzimu itu ya kelazimannya, kepastiannya gitu. Jadi perintah itu ya bukan berarti perintah itu adalah maknanya juga larangan untuk larangan untuk meninggalkan perlawanannya, tapi maknanya adalah bahwasanya perintah itu ya memberikan konsekuensi kepada adanya peninggalan ataupun penjauhan daripada menjalankan perlawanannya itu. Ya. Walakin yatadamanu, akan tetapi perintah itu mengandung gitu. Mengandung itu ya berarti mencakup atau memberikan kelaziman adanya tuntutan untuk meninggalkan daripada perlawanannya. Ya hampir sama sih, cuman ya dibedakan menurut pendapat ini. Mana daripada yatadammanuhu ay yastalzimuhu min tariqil ma'na ala sabilit tabi' duna lafzi gitu. Jadi bedanya itu ala sabilit tabi' duna lafzi. Kalau pendapat yang pertama itu bahwasanya amr memiliki dua makna tolabul fi'al dan tolabut tark an diddihi, ya. Itu dari lafadznya amr itu mengandung dua makna. Tapi kalau menurut pendapat yang kedua, amr itu memang mengandung dua makna, yaitu satu makna tolabul fi'al, dua makna tolabut tark. Tapi tolabut tarak ini ala sabilit tabi' gitu. Jadi keberadaannya tolabut tarak ini bukan merupakan makna yang ain atau makna yang berada pada amr itu sendiri, bukan, tapi mengikuti pada makna yang dimiliki oleh amr. Karena perintah menjalankan sesuatu pasti dia juga meninggalkan perlawanannya. Kenapa? Karena tidak mungkin orang itu dikatakan menjalankan perintah kalau masih menjalankan lawanannya. Kita diperintahkan untuk berdiri, kemudian kita duduk. Ya bohong kan? Jadi duduk itu menjadi kepastian daripada perintah. Jadi bukan merupakan maknanya perintah, bukan gitu, tapi menjadi konsekuensinya. Itu makna daripada yatadammanuhu atau yastalzimuhu min tariqil makna ala sabilit tabi' dunal lafzi. Fal amru bisukun mathalan mutadamminun linnahyi 'anit taharrik atau taharuk anit taharuk, dari bergerak, ayat talabul kafi anhu, menyimpan, mengandung atau memberikan kelaziman daripada adanya peninggalan atau meninggalkan larangan dari larangan dari melakukan perlawanannya. Paham ya daripada redaksi yang pertama atau pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama itu amr itu memang secara ainnya ataupun zatnya amr itu memiliki dua makna. Memiliki satu ta'aluk, tapi ta'aluknya ini kepada dua hal, ya. Ta'aluk tolab, ya, tuntutan, hanya tuntutannya ini mengarah kepada dua hal. Ada tuntutan untuk menjalankan, yaitu menjalankan perintah, ada tuntutan untuk meninggalkan, yaitu meninggalkan lawannya. Itu dari lafadznya itu menunjukkan pada dua makna itu. Tapi kalau qil yang kedua, pendapat yang kedua,
itu makna yang kedua bukan merupakan makna dari lafadznya amr itu, bukan. Tapi apa? Mengikuti makna yang dimiliki oleh lafadznya amr. Karena apa? Karena makna yang kedua yaitu al-kaf an didihi itu merupakan konsekuensi ataupun kelaziman, kepastian dari adanya makna yang pertama, yaitu melaksanakan perintah. Sebab seseorang tidak mungkin dikatakan menjalankan perintah kalau masih menjalankan larangannya, lawannya itu, perlawanannya itu. Wakila laisa ainahu wala yatadammanuhu. Ada kil yang ketiga, tidak ainnya juga tidak mengandung maknanya, bukan. Jadi secara ainnya ya tidak menunjukkan makna amr, yaitu talabul fi'al dan juga talabul kaf an diddihi, juga tidak mengandung makna talabul kaf an diddihi. Nah terus apa? Wa'azau sahibu jam'il jawami lil musannif. Ya enggak, pokoknya amr ya hanya menunjukkan perintah. Adapun larangan untuk menjauhi perlawanannya, itu ya makna lain yang ditunjukkan oleh segot lain, mungkin segot nahi. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, amr ya hanya amr, yaitu perintah, enggak mengandung makna tolabul kaf, juga tidak memberikan konsekuensi ataupun kelaziman makna tolabul kaf anditihi. Itu ya. Wa ma mafhumal amri wan nahyi fala nizaa fi taghayyurihima. Lah, maknanya mafhum amr atau mafhumnya amr, mafhum itu berarti ya makna, dilalahnya amr dengan dilalahnya nahi, ini tidak ada pertentangan di dalam perbedaan di antara keduanya. Jadi amr dengan nahi ya jelas berbeda. Jadi walaupun amr itu mengandung nahi, nahi juga mengandung amr, tapi hakikatnya amr dengan nahi itu berbeda. Ya. Dan mafhumnya amr dengan mafhumnya nahi, maknanya amr dengan maknanya nahi itu berbeda. Fala nizaa fihima. Itu tidak ada pertentangan, hanya tidak ada perselisihan mengenai perbedaan dua mafhum amr dengan mafhum nahi. Wa kadza la nizaa fi anal amru al-lafzi laisa anan nahi al-lafzi. Demikian pun tidak ada pertentangan mengenai amr lafzi, yaitu amr sighat. Nah sebenarnya nggak terlalu berbeda sih. Jadi amr nafsi, amr lafzi ya maknanya sih ya perintah gitu. Cuma kalau nafsi itu memandang daripada makna yang tergantung daripada sighat amrnya. Kalau lafzi itu berarti ya lafad amr, yaitu lafad yang menggunakan sighat amr yang mengandung makna amr. Nah makna amrnya ini disebut dengan amr nafsi itu. Wa kadzala nizaa fi anal amru al-lafzi laisa 'anan nahyi al-lafzi, bukan ainnya nahyi al-lafzi. Wal ashah annahu la yatadammanuhu. Tapi dari sekian pendapat itu qaul yang paling sahih mengatakan bahwa amr itu ya tidak mengandung makna larangan dari melakukan perlawanannya. Itu yang ashah. Jadi banyak perselisihan ini. Wakila innahu yatadammanuhu. Nah ada kil pendapat lagi yang mengatakan bahwasanya annahu yatadammanuhu. Amr yang mengandung makna daripada makna daripada meninggalkan atau perintah untuk meninggalkan melakukan perlawanannya. Maka faidza qala uskun faka'annahu qala la tataharrak. Karena menurut pendapat ini bahwasanya ketika seseorang itu berkata uskun, maka maknanya la tataharrak. Berarti makna uskun yaitu ainu makna la tataharrak. Li'annahu la yatahaqqaq as-sukun illa bil kaf an taharruk. Sebetulnya ya antara ainu dengan yatadamman ini ya hampir sama sih, cuman yaitu perbedaan sedikit yang mungkin kita bisa memahaminya, bisa nampak bagi kita, yaitu kalau ainun ya berarti ya ain dari lafadznya mengandung dua, tapi kalau yatadamman itu berarti konsekuensi. Nah di sini yatadamman berarti ya konsekuensi. Fa idza qala uskun faka'annahu qala la tataharrak.
Maka ketika seseorang itu berkata uskun, maka seakan-akan dia mengatakan la tataharrak. Karena apa? Karena la tataharrak ini menjadi kepastian atau kelaziman daripada uskun. Sebab li'annahu la yatahaqqaq as-sukun illa bil kafi an taharruk. Karena sukun berdiam itu tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan kita meninggalkan an taharruk, yaitu dengan kita meninggalkan dari bergerak, ya, dari bergerak. Jadi amr itu ada kaidah yang mengatakan al-amru bi syai' nahyun an diddihi. Namun kaidah ini ada banyak pendapat, ada yang mengatakan al-amru bi syai' nahyun an diddihi huwa ainuhu, ya. Ainuhu berarti min lafzihi, itu menunjukkan dua makna itu. Tapi ada lagi yang enggak, ainuhu enggak. Jadi al-kaf an diddihi atau nahyun an diddihi itu bukan ainu al-amri bisyai, bukan. Tapi apa? Yatadommanu, tapi dikandung oleh al-amru bisyai. Karena apa? Karena al-amru bisyai la yatahaqqaq illa bil kaf an diddihi. Itu ya. An-nahyu anisy amrun bididdi. Nah, nahi pun sama. Kaidahnya seperti al-amr. An-nahyu anisy amrun bididdihi. Wa amman nahyu an-nafsi anisy faqila innahu amrun bididdi. Fa in kana wahidan fa wadihun wa in kana aktsar amran bi wahidin min ghairi ta'yin. Nah, nahi juga hampir sama dengan perintah. Yaitu ada kaidah an-nahyu anisy amrun bididdi. Wa man nahyu an nafsi anisy faqila innahu amrun bididdi. Larangan untuk melakukan sesuatu itu merupakan perintah untuk melakukan perlawanannya, ya. Wa man nahyu an nafsi anisy faqila innahu amrun bididdi. Adakil mengatakan itu berarti amrun bididdi, perintah untuk melakukan perlawanannya. Fa in kana wahidan fa wadihun, maka apabila perlawanannya itu satu, ya jelas. Misalkan la tataharrak, jangan bergerak, berarti lawan daripada jangan bergerak itu sukun, berarti satu. Ya berarti jelas satu. Tapi yang bingung itu kalau misalkan lawannya ini banyak, seperti tadi, la takum, jangan berdiri. Jangan berdiri, lawan jangan berdiri berarti ya duduk, terlentang, bersandaran, ya banyak lah ya, pokoknya selain berdiri saja. Nah itu kan banyak. Apakah tiga-tiganya diperintahkan? Ya susah juga. Misalkan jangan berdiri, kita diperintahkan untuk duduk, diperintahkan juga untuk bersandar, diperintahkan juga untuk untuk terlentang. Ya sulit, ya. Maka ketika perlawanannya itu banyak, lebih daripada satu, maka berarti larangan terhadap sesuatu itu merupakan perintah terhadap salah satunya saja, ya. Salah satunya saja. Wa in kana aktsar amron biwahid min ghairi ta'yin. Tapi kalau lebih daripada satu, maka itu berarti perintah terhadap salah satunya saja. Tidak tertentu apakah itu julus, apakah itu itika, apakah itu istiltu, yang penting hendak berdiri. Ya. Tapi kalau amr tadi, ya, al-amru bisyai, ya, itu berarti larangan untuk melakukan semuanya. Sehingga ada ulama yang membuatkan kaidah lagi. Karena begini, sehingga disimpulkan bahwa an-nahyu anisy amrun bi ahadi audadihi, bahwasanya larangan terhadap sesuatu itu merupakan perintah kepada salah satunya saja. Tapi kalau al-amru bi syai' nahyun an jami'i audadihi, tapi kalau perintah terhadap sesuatu itu merupakan larangan dari melakukan semuanya, ya, larangan dari melakukan semua perlawanannya. Itu perbedaannya, ya. Jadi kalau nahi anisy amrun bi ahadi abdadihi, tapi kalau al amru bi syai' nahyun
an jami'i abdadihi, yaitu larangan dari melakukan semua perlawanannya. Kum, berdiri. Ya udah berdiri. Lah ini kan saya bersender misalkan. Ya itu belum berdiri. Lah ini saya duduk, juga belum berdiri. Kalau berdiri sudah. Berarti kalau berdiri itu berarti larangan untuk melakukan semua perlawanannya. Entah itu duduk, entah itu itika, entah itu istilqa, semuanya dilarang. Yang diperintahkan satu, berdiri ya harus berdiri. Itu perintah. Tapi kalau larangan, maka konsekuensinya an-nahyu an syai' amrun an apa? Amrun bi ahadi abdadi, hanya pada salah satunya saja, itu ya. Waqila innan nahya an nafsi laisa amrun bididdi qat'an. Ada pendapat bahwasanya nahi an nafsi, yaitu makna larangan, ya, itu laisa amrun bididdi qat'an. Itu bukanlah perintah untuk melakukan perlawanannya secara pasti. Wa aman nahyu al-lafzi falaisa annal ainal amri al-lafzi qat'an wala yatadammanuhu 'alal ashah. Adapun nahi al-lafzi, ya, sighat nahi idrib falaisa ainal amri al-lafzi qat'an, maka itu bukanlah ainnya amr lafzi qat'an wala yatadammanuhu 'alal ashah, dan juga tidak yatadamman, ya sama seperti amr. Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan ya ainu, ada yang mengatakan ya tadommanu. Kalau ainu ya berarti ainnya, ainul amri bisy, ya ainu apa ainul kaf andiddi atau ainun nahyi andiddi. Tapi ada juga ya tadommanu, bukan ainu. Nah dalam nahi pun ada yang mengatakan ainu, ada yang mengatakan bukan ainu tapi yatadamman. Nah, dalam nahi ini sih sedikit berbeda ya. Di sana lakin yatadamman. Bukan ainu tapi yatadamman. Tapi kalau di sini nahyu laisa amron bididdi qat'an, kemudian nahyu al-lafzi laisa ainal amri lafzi qat'an. Nahyi lafzi itu bukanlah ainul amri al-lafzi qat'an, bukan ain. Wala yatadammanu 'alal ashah, dan juga bukan yatadamman, bukan ainun juga bukan yatadamman. Ya sama juga sih ya dengan yang mana? Yang pendapat yang terakhir itu. Waqila laisa ainahu wala yatadammanuhu. Bukan ain juga bukan yatadamman. Nah, dalam nahi pun sama, bukan ain juga bukan yatadamman. Alal ashah, menurut qaul yang sahih. Waqila yatadammanuhu, waqila dan adakil juga dia yatadammanu, bukan ain tapi yatadamman. Fa idza qala la tataharrak fa ka'annahu qala uskun li'annahu la yatahaqqaq tarkut taharruk illa bisukun. Karena tidak akan mungkin terwujud kita ini tidak bergerak kecuali dengan kita berdiam, ya, berdiam. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya amr dengan nahi ini sama kaidah yang muncul darinya, yaitu al-amru bisy nahyun an diddihi. Nahyu pun an-nahyu anisy amrun bididdihi. Namun ada qil-qil lain, ada yang mengatakan al-amru bisy laisa ainan tapi yatadamman. Laisa ainan tapi yatadamman. Kemudian pendapat yang ketiganya laisa ainan wala yatadamman. Tidak ain, tidak yatadamman. Itu untuk yang amr. Kemudian ada qil yang mengatakan lagi yang keempat, pendapat yang keempat, yaitu innahu yatadamman. Innahu yatadamman. Ya, sama dengan yang kedua sih. Innahu yatadamman. Itu berarti bisa disimpulkan tiga lah. Al-amru bisy nahyun an diddi, itu berarti ainu. Kemudian ada yang mengatakan laisa ainu bal yatadamman, ada lagi yang laisa ainu wala yatadamman. Nah, nahyun pun sama. An-nahyu anisy amrun bididdi, ada mengatakan an-nahyu anisy laisa ainan walakin yatadamman, ada yang mengatakan laisa ainan wala yatadamman. Ndak ainan juga ndak yatadamman. Namun ada perbedaan. Kalau dalam amr
itu berarti ketika al-amru bisyai' maka maknanya nahyun an jami'i adadi. Tapi kalau dalam nahi, an-nahyu an syai' amrun bi ahadi adadi, yaitu pada salah satunya saja min ghairi ta'yin, dengan tanpa dita'yin, ya. Ta'rifun nahyi wa nahyu istida'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujud. Nahi itu memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu bil qawli, dengan ucapan mimman huwa dunahu, kepada orang yang lebih rendah darinya, ala sabilil wujub, dengan konsekuensi hukum wajib, ala wazani ma taqaddam fil amr, dengan menggunakan wazan yang telah terdahulu pada bentuk amr. Itu ya wazannya nahi ya seperti amr, yaitu if'al berarti la taf'al, punya syarat sendiri lah. Amr ya punya syarat sendiri, if'al, nah nahi juga ya punya syarat sendiri, yaitu la taf'al. Illa annahu yuqalu huna qawlu istida'u tarki mukhrijun lil amr. Hanya saja di sini dikatakan bahwa perkataannya beliau istida'u tarki, yaitu memerintahkan untuk meninggalkan, melakukan sesuatu, yaitu mukhrijun lil amr, itu mengeluarkan atau mengecualikan amr. Karena apa? Karena amr itu istida'u al-fi'li, yaitu memerintahkan untuk melakukan. Kalau nahi kan memerintahkan untuk meninggalkan. Wa qawluhu huna ala sabilil wujub ay bi alla yajuza lau al-fi'lu. Nah, makna daripada ala sabilil wujub itu maknanya ya tidak boleh untuk dikerjakan. Bi alla yajuza lahu al-fi'lu. Ay bi alla yajuza al-fi'lu mukhrijun linnahyi ala sabilil karaha. Iya. Jadi perkataannya beliau ala sabilil wujub yang memberikan konsekuensi hukum wajib, ay bi alla yajuzu lahu al-fi'lu, maksudnya tidak boleh untuk dikerjakan. Bi alla yajuzu lahu al-fi'lu, ya. Bi alla yajuzu lahu al-fi'lu, dengan sekiranya tidak diperbolehkan untuk dikerjakan, berarti ya harus ditinggalkan karena larangan. Itu mukhrijun mengeluarkan atau mengecualikan linnahyi ala sabilil karaha, itu mengecualikan pada nahi dengan konsekuensi makruh. Bi ayyajuza lau al-fi'lu, sekiranya boleh untuk dilakukan. Yaitu jadi karena nahi itu kan memiliki ta'aluk sama, ta'aluk wahid, yaitu tolabu tark. Nah, kalau amr itu talabul fi'al. Nah, talabul fi'al. Jadi tuntutan, nahi itu ya sama. Amr dengan nahi itu adalah sama-sama istid'a. Tapi kalau amr itu istida'ul fi'ali, tapi kalau nahi itu istida'u atark. Nah, istida'u atark. Nah, istida'u tarknya ini itu ada yang memberikan konsekuensi wajib, ini berarti hukum asal. Ada yang memberikan konsekuensi makruh, ini ya hukum selain daripada hukum asal, yaitu ketika ada korena yang mengalihkan atau memalingkan dari makna wajib. Sama seperti al-amru lil wujub illa idza kana hunaka sharifun anhu fayuhmalu alaihi wala yu'tabaru fi aidan uluwan wala isti'laan. Nah, pada nahi pun itu sama seperti amr, tidak dianggap adanya ulu dan juga tidak dianggap adanya isti'la. Dalam amr kan yang penting perintah. Tidak menganggap adanya ulu, enggak menganggap juga adanya isti'la. Ulu berarti keberadaan perintah, keberadaan orang yang memerintah ini memiliki ketinggian derajat. Tapi kalau isti'la itu kesombongannya, ya, min sifatil kalam. Tapi kalau ulu itu min sifati nafsihi atau min sifati al-amir, mutakalimnya. Illa anan nahi al-mutlaq muqtadi lil faur. Hanya saja kalau nahi yang mutlak itu menuntut akan adanya faur, yaitu kesegeraan, watikror, dan senantiasa dilakukan, yaitu ditinggalkan. Fawajibu al-intiha fil hal, maka wajib untuk meninggalkan seketika itu pula. Wastimrarul kaf, dan terus menerus untuk meninggalkan. Fi jami'il azman, di semua azman. Li'anna tark al-mutlaq innama yastuqu bidzalik. Karena apa? Karena larangan yang mutlak
ya larangan yang mutlak itu innama yasduqu bidzalik, hanya bisa dikatakan benar larangan itu terrealisasi ya dengan cara itu, yaitu dengan cara apa? Intiha fil hal wastimrarul kaf fi jami'il azman wal faur wastimrarul kaf fi jami'il azman. Jadi amr dengan nahi itu ada persamaan, ada perbedaan. Ya persamaannya ya sama-sama istid'a, yaitu sama-sama perintah. Hanya perintahnya kalau amr perintah melaksanakan, kalau nahi perintah meninggalkan, ya perintah meninggalkan. Kemudian yang kedua, kalau amr itu tidak menuntut akan adanya faur menurut qaul yang yang sahihnya, tapi kalau nahi ini muqtadi lil faur, menuntut akan adanya kesegeraan, watikror dan terus menerus. Maka pada nahi ketika kita dilarang, misalkan la taf'al hadza, jangan lakukan ini. La taf'al hadza, jangan lakukan ini. Nah, ini berarti kita dilarang untuk melakukan sesuatu, maka kita wajib untuk segera meninggalkan sesuatu itu, yakni tidak melakukan apa yang dilarang itu seketika itu pula. Wastimrarul kaf fi jamil azman, dan peninggalan kita ataupun meninggalkannya kita akan larangan ini terus menerus untuk kita tinggalkan fi jamil azman, di semua zamannya itu terus menerus. Li'anna tarak al mutlak innama yasduqu bidzalik, karena apa? Karena larangan yang mutlak itu hanya bisa terrealisasi atau hanya bisa dibenarkan dengan cara seperti itu, yaitu dengan cara segera ditinggalkan seketika itu pula dan terus menerus ditinggalkan, jangan sampai berhenti. Itu perbedaannya. Jadi makanya kalau dalam amr itu biqadril istita'ah. Misalkan kita diperintahkan untuk sholat, itu biqadril istita'ah atau semuanya, selamanya, ya biqadril istita'ah. Kita perintah untuk sholat, ya semampu kita. Kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Tidak bisa duduk, terlentang. Itu semampunya. Tapi kalau larangan, apakah ada semampunya? Tidak ada semampunya. Misalkan larangan untuk minum khamr, apakah semampunya? Kalau semampunya, saya kayaknya belum mampu nih kalau ninggalin khamr langsung 1 botol. Saya baru bisa meninggalkan khamr mungkin setengahnya. Tidak bisa kan? Jadi kalau larangan semuanya gitu. Tegas, kalau larangan itu tegas. Sehingga larangan itu hanya bisa terrealisasi dengan cara langsung seketika itu pula dilaksanakan dan terus menerus larangan itu ditinggalkan. Tidak boleh nanti-nanti, ya terus selama-lamanya ditinggalkan. Tidak boleh sekarang ditinggalkan, besoknya dikerjakan, sekarang ditinggalkan, besoknya ditinggalkan. Nah kalau begitu nggak akan terrealisasi makna daripada larangan itu. Kalau larangannya berarti ya meninggalkan, dan meninggalkan ini hanya akan bisa terrealisasi dengan cara seketika itu pula kita meninggalkannya dan terus menerus kita meninggalkannya, ya. Itu perbedaannya amr dengan nahi. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi kita lanjut. An-nahyu yaqtadi al-fasad wa ma ba'dahu wa a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.